Eh, Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9A Teknik Produksi izin mempresentasikan terkait review jurnal Pressure Drop in Wells Producing Oil and Gas oleh penulis Khalid Aziz, George Wickovier, dan juga Maria Fogarasi. Sebelumnya perkenalkan saya Nugroho Prabu Gunawan dengan NIM akhir 37. Saya Fitra Amaludin dengan NIM akhir 13. Dan saya Sela Sabila dengan yang akhir 33. Baik, jadi untuk paper ini berfokus pada pengembangan korelasi mekanistik untuk memprediksi penurunan tekanan pada sumur yang memproduksi minyak dan gas. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu membuat metode prediksi mekanistik untuk penurunan tekanan di sumur, di mana minyak adalah fase kontinu, khususnya untuk pola aliran cairan fase tunggal, gelembung, dan siput. Pola-pola ini biasanya sering ditemui di sumur minyak. Nah, makalah ini mengusulkan penggunaan modifikasi pada peta pola aliran oleh Cuvier, Redford, dan juga Dan dikombinasikan dengan penerapan persamaan energi mekanis. Penulis juga membandingkan akurasi metode yang diusulkan terhadap model-model lainnya seperti dibuat oleh Orkis Wesky, Das, dan Ross, dan juga Hagen dan Brown menggunakan data lapangan independen dari 48 sumur. Selanjutnya adalah pengembangan korelasi. Untuk korelasi yang dikembangkan dalam makalah ini berkaitan dengan penurunan tekanan atau pressure drop pada sumur minyak dan gas. Korelasi ini didasarkan pada identifikasi pola aliran yang merupakan pengembangan dari peta pola aliran Cuvier, Rutherford, dan Dan. Selanjutnya, persamaan energi mekanik diterapkan dalam bentuk yang sesuai dengan pola aliran seperti yang diusulkan oleh Cuvier dan Aziz. Identifikasi pola aliran. Penulis memodifikasi peta pada aliran yang ada untuk mengidentifikasi rezim aliran gelembung atau siput yang ada di dalam sumur. Keseimbangan energi mekanik. Persamaan energi mekanik diterapkan untuk setiap pola aliran disesuaikan dengan geometri dan sifat aliran fluida. Untuk metode perhitungannya, yaitu sebuah program yang menggabungkan tentang konsep-konsep yang dijelaskan dan dikembangkan. Nah, dimulai dari kepala head Headwell, Wethel, di mana dari pressure pH dan temperatur TH, serta diketahui kedalamannya, yaitu set P-nya sama dengan 0. Asumsinya yang pertama diasumsikan bahwa delta Z sama dengan 1/10 dari total kedalaman. Kemudian asumsi yang kedua yaitu delta P-nya sama dengan 100 psi. Nah, untuk P dan T itu determine the midpoint of the first step in Sherman dengan Z sama dengan ZH plus 0,5 delta Z, P-nya sama dengan PH plus 0,5 dikali dengan delta P, dengan T sama dengan TH plus TP dikurangi TH dikali Z per ZB. Nah, dari subroutine Popov, sifat fluida dan laju aliran ditentukan pada P dan T sebagai berikut. Dengan RS ini sama dengan rasio gas minyak larutan dari kolerasi standing ketika RS lebih besar dari rasio gas minyak produksi. Dengan RS sama dengan COR dan gradien tekanan dihitung untuk aliran fase yang tunggal. Selanjutnya adalah BO, yaitu faktor volume formasi dari kolerasi Katz. Nah, Z sama dengan kompresibilitas, faktor kompresibilitas dari diagram standing Katz pada tekanan dan temperatur yang dikurangi secara Pesdo, PT dan PR. Diperkirakan dari gravitasi gas dalam subroutine column nilai 2 ditentukan pada kondisi yang dikurangi dengan interpolasi. Nah, PL dan PG itu adalah kepadatan dari cairan dan liquid atau densitas dari cairan dan liquid dengan sebagai rasio laju, aliran massa, dan volumetric flow rate. Nah, untuk volumetric flow rate-nya itu pada VT kuadrat per FT kuadrat per second, yaitu QL-nya sama dengan 6,49 dikali 10 pangkat min 5 QO dikali BO plus VOR. Sedangkan QG-nya yaitu 3,27 dikali 10 pangkat min 7 dengan ZQO dikali R min RS dikali T plus 460 dibagi dengan P. Di mana
QO-nya ini adalah oil production rate, itu water oil ratio dengan satuan STBBL per STBBL. Dan R-nya itu adalah production dari gas oil ratio dengan satuan SCF per STPBBL. Nah, selanjutnya menentukan eh, massa, laju aliran massa dalam LB per second, yaitu dengan rumus ml sama dengan 4,05 dikali 10 pangkat min 3 dikali SG 0 atau SG awal atau SG oil plus SGW water dikali WOR ditambah 8,85 dikali 10 pangkat min 7 plus SG gas RS. Kemudian MG-nya itu sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 7 KO SGG dikali R per RS, di mana SG itu merupakan spesifik gravitasi dan mu O itu adalah viskositas dari oil from the correlation of Chu and Connelly. Sedangkan mu G itu adalah viskositas gas dari correlation of Lee et al. Nah, untuk asumsinya itu pola aliran ditentukan dalam subrutin Regmi menurut peta pola aliran yang ditunjukkan pada gambar 2 yang terdapat pada jurnal. Kemudian, hal yang keenam itu dalam subrutin tensi, kerapatan in situ dan fraksi volume gas dihitung dari persamaannya sesuai untuk pola aliran. Kemudian yang ketujuh, subroutine Virgi, ini kontribusi dari gesekan delta P atau pressure, kemudian terhadap penurunan tekanan total dihitung. Faktor gesekan dievaluasi dari persamaan 6 hingga subroutine call pada bilangan Reynolds dan kekasaran relatif yang sesuai. Selanjutnya, yang kedelapan itu istilah tekanan hidrostastik itu dievaluasi dari persamaan 9 dalam aliran gelembung dan dari persamaan 22. Dalam aliran siput, gradien tekanan total kemudian merupakan jumlah dari komponen tekanan gesekan dan tekanan hidrostatik. Yang kesembilan yaitu nilai dari delta P itu dihitung dan dibandingkan dengan nilai yang diasumsikan. Di mana jika nilai delta P ini kurang dari 100 psi dan jika perbedaan antara nilai yang diasumsikan dan dihitung kurang dari 0,10 psi, maka perhitungan berlanjut ke langkah berikutnya. Nah, jika delta P lebih dari 100 psi, penambahan kedalaman dibagi 2 dan langkah 1 hingga 8 itu diulang. Jika nilai delta P-nya yang diasumsikan dan dihitung tidak berada dalam 0,10, maka nilai yang diasumsikan diganti dengan delta P yang dihitung dan langkah 1 sampai dengan langkah 8 ini diulang. Nah, untuk yang ke-10, subplotting output itu dipanggil dan nilai pada kenaikan kedalaman dicetak. Nah, habis itu langkah dari 1 sampai 10 ini itu diulang untuk kondisi baru pada penambahan kedalaman berikutnya hingga sigma delta setnya ini sama dengan kedalaman total. Batasan asumsi yang digunakan, aliran yang dianggap, hanya pada aliran fase tunggal, aliran gelembung, dan aliran slug yang diperhitungkan ke dalam sumber minyak, sedangkan pola aliran gas kosendat seperti Ford and Anulamis masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu aplikasi mekanisme aliran. Korelasi didasarkan pada pendekatan mekanisme, bukan hanya pendekatan empiris murni. Hal ini berlaku terutama pada aliran gelembung dan aliran slug, di mana mekanisme aliran dapat dipahami dengan lebih baik. Kemudian untuk kecocokan pengaplikasian, yang pertama ada kelebihan yaitu pendekatan mekanistik, di mana metode ini lebih mendalam karena didasarkan pada mekanisme aliran daripada sekedar korelasi empiris, sehingga lebih solid untuk diterapkan di lapangan. Kemudian jika dibandingkan dengan data lapangan, metode ini telah diuji terhadap data dari 48 sumur dan menunjukkan hasil yang sebanding, bahkan lebih baik dibanding dengan metode lain seperti Orkiszewski, dan Senros, serta Hagedorn and Brown. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu pembatasan pola aliran,
di mana meskipun metode ini bekerja dengan baik untuk pola aliran fase tunggal, gelembung, dan slug, belum diuji secara ekstensif pada pola aliran Froude atau anular mist yang sering ditemui pada sumur gas atau kondensat. Kemudian untuk kompleksitasnya, metode Orkiszewski yang menjadi salah satu metode pembanding yang lebih kompleks, namun tidak mampu mencakup semua pola aliran. Sebaliknya, metode yang dikembangkan dalam jurnal ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada pola aliran tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.